Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Bu Ari Handayani dan saya sendiri Hikmah Rosidia akan mempresentasikan tentang sejarah madrasah di Indonesia dan dinamikanya dalam pendidikan Indonesia. Pengertian madrasah diambil dari kata darosa, yadrusu darsan, yang artinya belajar. Madrasah dalam bahasa Indonesia artinya belajar. Menurut bahasa Arab, madrasah berarti tempat belajar secara umum. Menurut Maksum, ada dua faktor yang melatar belakangi perkembangannya madrasah di Indonesia. Yang pertama, madrasah muncul sebagai respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang memiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Madrasah di Indonesia berkembang setelah berdirinya organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Jamiatul Khair, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matla'ul Anwar, Persis, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Al-Jamiatul Wasliyah. Setelah Indonesia merdeka, madrasah berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Berdasarkan komposisi mata pelajaran, madrasah dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, madrasah yang menyelenggarakan pembelajaran 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pembelajaran umum 70%, diantaranya RA, MI, MTS, MA. Kemudian madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dan model seluruh mata pembelajarannya adalah materi agama atau madrasah diniyah. Jenjang pendidikannya adalah Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, Madrasah Diniyah Ula. Berdasarkan SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, ditetapkan beberapa hal. Yang pertama, standar pembelajaran umum pada madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. Siswa madrasah diperbolehkan pindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi umum dan agama. Kurikulum madrasah aliyah terdiri dari dua jenis program pilihan, A dan B. Tahun 1993, Menteri Agama mengeluarkan Kepmen Agama nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam, bahwa MI dan MTS melaksanakan kurikulum nasional SD dan SLTP. Dari ketentuan yang terintegritas itu, MI pada dasarnya adalah SD berciri khas Islam, dan MTS adalah SMP berciri khas Islam. Keduanya termasuk pendidikan dasar. Adapun madrasah aliyah pada dasarnya dikategorikan sebagai SMU berciri khas Islam. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, madrasah pada awalnya merupakan perkembangan dari institusi pendidikan Islam di surau atau masjid dan pesantren. Yang kedua, ada dua faktor yang melatar belakangi pertumbuhan madrasah di Indonesia, yakni faktor adanya respon terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaharuan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaharuan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Demikian presentasi dari kami, tentu banyak kurang dan salahnya, untuk itu saya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.